Welcome everybody back to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, saya adalah Profesor Madya di Universitas Kyoto. Hari ini saya dengan senang hati kembali ditemani di satu sisi oleh Ted Postol, Profesor Emeritus di MIT yang telah meneliti senjata nuklir dan teknologi nuklir selama bertahun-tahun. Kami juga ditemani oleh rekan kami dari Jerman, Rainer Rupp, mantan profesional intelijen di Jerman. Kami sudah pernah mengundangnya di acara ini sebelumnya. Ted, Rainer, and so thing. Before Ted, Rainer, welcome. Siema di sini ya. I'm very glad to having both of you and actually Saya sangat senang kalian berdua bisa hadir di sini. Hari ini kita ingin membahas tentang kegilaan senjata nuklir, dan terutama kegilaan orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita persiapkan. Penggunaan senjata nuklir yang katanya harus dipersiapkan. Ted, kamu sudah menyiapkan beberapa slide untuk menunjukkan kepada rekan-rekan kita di Eropa apa artinya jika kita berbicara tentang perang nuklir di benua itu. Jadi Ted, silakan lanjutkan dari sini. It says with more that I twin slide mo. Take it from here and I'll start your slideshow. Okay, well, the point of this very brief discussion. Baik, jadi tujuan dari diskusi singkat ini hanyalah untuk memberikan dasar faktual bagi apa yang akan dibahas selanjutnya. Harapannya adalah kita akan memiliki pemahaman faktual yang sama mengenai beberapa isu yang akan kita perdebatkan bersama. Poin-poin dasar yang perlu diambil dari diskusi ini, dengan asumsi pembahasannya cukup langsung dan memberikan informasi yang Anda butuhkan, adalah pertama, bahwa dampak destruktif dari senjata nuklir begitu besar dan luas, sehingga perang nuklir akan secara efektif mengakhiri peradaban modern. Hal itu bahkan berpotensi mengakhiri keberadaan manusia di planet ini, meskipun hal tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti. That's not really fully knowable, but it's certainly not out of the question. Namun, tentu saja bukan hal yang mustahil bahwa kepunahan manusia dapat terjadi bersamaan dengan penggunaan senjata nuklir secara besar-besaran. Dan fakta kedua yang akan ditekankan dalam diskusi ini adalah bahwa pernyataan yang baru saja saya sampaikan merupakan fakta eksistensial dari realitas fisik. Itu bukan pendapat kebijakan, itu adalah fakta. Dan karena fakta tersebut, ketika Anda duduk dan berbicara tentang kemungkinan terjadinya perang nuklir, jenis apapun dari perang nuklir di antara negara-negara besar seperti Rusia dan NATO di Barat, tidak ada cara untuk mendefinisikan gagasan yang masuk akal tentang memenangkan perang nuklir. Hal itu hanya akan berujung pada pemusnahan semua pihak yang terlibat. It simply results in the annihilation of everybody involved. And if you can come up with an argument for winning it, Dan jika Anda bisa mengemukakan argumen untuk memenangkannya, dan beberapa orang mencoba melakukannya, itu sama sekali tidak masuk akal dalam istilah manusia yang bermakna. Jadi, mari saya lanjut ke slide berikutnya, dan mulai meletakkan dasar untuk pembahasan singkat saya di sini. Ini adalah citra udara dari pusat kota Berlin dan daerah sekitarnya. Lingkaran kuning kecil menunjukkan jangkauan sekitar 5 km dari titik pusat, di mana saya akan berasumsi bahwa sebuah senjata nuklir strategis Rusia tunggal mungkin diledakkan jika terjadi perang. Perlu diingat bahwa penggunaan satu senjata nuklir saja adalah hasil yang sangat tidak mungkin jika senjata-senjata ini mulai digunakan. Akan ada ratusan yang digunakan di Eropa, mungkin bahkan lebih banyak lagi. And so I'm only focusing on a single weapon. Jadi, saya hanya berfokus pada satu senjata karena sudah cukup sulit bagi manusia untuk memahami skala dan daya kehancuran senjata-senjata ini. Tujuannya di sini adalah untuk memberi Anda gambaran yang nyata tentang konsekuensi dari salah satu ledakan tersebut. Saya memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda di slide berikutnya, hanya karena gambar ini. Dalam slide itu, saya menunjukkan di mana senjata nuklir akan diledakkan. Hampir pasti senjata itu akan diledakkan pada ketinggian sekitar 2 km di atas apa yang disebut titik nol. Alasannya berkaitan dengan detail teknis dari gelombang ledakan. Tidak terlalu penting apakah ledakan terjadi pada ketinggian yang lebih rendah atau tidak, tetapi ketinggian inilah yang, dengan kemungkinan sangat tinggi, akan dipilih oleh pihak Rusia. Itu tidak berarti bahwa hal itu akan terjadi persis seperti itu,
tetapi efek umumnya pada dasarnya sama, tidak peduli pada ketinggian ledakannya. Pada slide berikutnya, kami menunjukkan apa yang disebut bola api dari ledakan nuklir ini. Bola api adalah gelembung di langit, sebuah gelembung atmosfer. Kerapatan udara di dalam bola api pada titik ini sekitar 1% dari kerapatan udara di sekitarnya. Jadi yang terjadi ketika ledakan terjadi adalah bahwa dalam selang waktu yang sangat singkat, ratusan juta per detik, suhu internal senjata meningkat, hingga mungkin mencapai 100 juta derajat Kelvin, atau sebenarnya 100 juta derajat Celcius. 100 million degrees Kelvin, 100 million degrees Celsius, really. And the center of the sun is about 20 million degrees Celsius. Dan pusat matahari memiliki suhu sekitar 20 juta derajat Celcius. Permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius, karena matahari jauh lebih dingin di permukaannya. Bola api ini akan terbentuk dalam waktu sekitar 1 detik. Dibutuhkan kira-kira 1 detik penuh untuk berkembang dan mencapai diameter lebih dari 2 km. Pusat bola api akan memiliki suhu 10.000 derajat Kelvin atau lebih. Jadi, ini sangat panas. Di dalam bola api, suhunya pasri tinggi, sehingga nitrogen dan oksigen menjadi aktif mesopolik kimia, terutama oksigen nitrat. Undergo chemical reactions producing nitric and nitrous oxides. So the brownish Jadi, awan kecoklatan yang terlihat dari sebuah ledakan nuklir, nanti akan saya tunjukkan gambarnya, berasal dari nitrogen oksida dan dinitrogen oksida yang terbentuk akibat suhu sangat tinggi pada bola api awal. Permukaan bola api tersebut mencapai sekitar 8.000 derajat Kelvin, jadi beberapa ribu derajat lebih panas daripada permukaan matahari. Karena itu, setiap satuan luas permukaan bola api memancarkan cahaya dan panas 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan luas permukaan matahari yang setara. Namun, bola api ini tidak berjarak 150 juta kilometer. Jaraknya hanya beberapa kilometer saja, mungkin 5 hingga 10 kilometer paling jauh. Cahaya dan panas dari bola api inilah yang menjadi aspek paling merusak dari ledakan tersebut. Banyak orang berfokus pada gelombang ledakan, setelah membahas sedikit nangu. Atau seperti cuy pans dan boram pamit, ang myth bawaharya. But it's the light and heat from this fireball. It's like bringing a piece of the center of the sun. Ini seperti membawa sepotong bagian tengah matahari ke bumi dan membiarkannya melepaskan energinya. Jika kita beralih ke slide berikutnya, Anda dapat melihat saya menambahkan sedikit area berbentuk bola berwarna kuning di sekitar bola api. Itu karena pada akhir detik pertama, bola api awalnya mengembang, menciptakan gelembung di atmosfer. Suhunya sangat tinggi sehingga kerapatan udaranya sangat rendah, dan tekanan udara panas ini membentuk gelembung tersebut. Akhirnya, gelembung itu mencapai ukuran sedikit lebih dari 2 km, di mana tekanan di dalam gelembung yang mengembang menjadi sama dengan tekanan udara di luar. Jadi gelembung itu hanya diam di sana, tidak mengembang, tetapi akan naik karena gaya apung. Karena itu adalah gelembung di atmosfer, seperti halnya gelembung di bawah air yang akan naik ke permukaan karena gaya apung. Just like a bubble under the water would rise, buoyantly rise. And in the process of expanding, dan dalam proses mengembang, ia juga menekan, bertindak seperti piston raksasa yang mengembang dengan cepat melawan udara di sekitarnya. Jadi, hal itu menciptakan gelombang kejut dengan jangkauan fisik yang sangat besar. Saya ingin menekankan kembali bahwa meskipun gelombang kejut ini sangat kuat, dan saya akan menunjukkan beberapa efeknya, bagian ini bukanlah yang paling merusak dari bola api tersebut. Bagian yang paling merusak adalah cahaya dan panas yang dihasilkan oleh bola api itu. Jika kita beralih ke slide berikutnya, kita melihat garis-garis kuning terang ini. Garis kuning terang di bagian bawah menunjukkan gelombang kejut saat mencapai tanah dan memantul ke atas. Jadi, Anda melihat 2 gelombang kejut setengah bola. Salah satunya disebut gelombang kejut primer, yaitu gelombang kejut dari bola api awal yang menyebar keluar, ke atas, dan keluar. Dan Anda melihat sebuah gelombang kejut dari bawah tanah yang merambat ke atas. Itulah gelombang kejut utama setelah dipantulkan dari tanah. Di sudut tempat gelombang kejut utama dan sekunder bertemu, perlu diingat bahwa sudut ini berada di tanah. Terjadi penggabungan dari kedua gelombang kejut tersebut.
Alasan peledakan dilakukan pada ketinggian tertentu ini adalah untuk mendapatkan muatan gelombang kejut yang terjadi ketika senjata diledakkan pada ketinggian yang dipilih. Hal ini memberikan kerusakan tanah yang lebih besar. Sekali lagi, ini semacam poin teknis karena ini merupakan efek sekunder dalam hal pembunuhan, daya mematikan, dan kehancuran. Perhatikan di sudut kiri atas. Waktunya sekarang sekitar 4,5 detik. The time is now about 4.5 seconds. So this is a long time. I mean, keep in mind. Jadi, ini berlangsung cukup lama. Maksud saya perlu diingat, jika Anda berada pada jarak tertentu dan dapat mengamati ini dengan perlindungan yang tepat, 4,5 detik adalah waktu yang lama untuk menyaksikan bagaimana hal ini berkembang. Dan skala peristiwanya sangat luar biasa besar. Pada slide berikutnya, kita melihat apa yang terjadi ketika gelombang kejut primer dan sekunder merambat lebih jauh keluar. Terbentuk sebuah batang di permukaan tanah. Jika Anda melihat ke kanan bawah, Anda akan melihat batang kejut vertikal dari gelombang kejut pantulan dan primer yang dikenal sebagai batang Mach, dinamai dari ilmuwan Jerman terkenal yang menjelaskan efek dari bilangan Mach. Disinilah penggabungan dua gelombang kejut paling efektif pada jarak yang lebih jauh. Pada jarak yang lebih dekat, hal itu tidak terlalu berpengaruh. Tekanan ledakannya terlalu besar. Dalam slide berikutnya, saya akan memberi Anda gambaran tentang apa yang terjadi pada jarak 5 km ini. Misalnya, pada slide kiri atas, kita melihat struktur ini. Struktur tersebut dibangun di Nevada Test Site pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Struktur ini awalnya diterangi oleh cahaya sangat awal dari bola api. Bola api tersebut relatif kecil ketika pertama kali terbentuk, kemudian mulai membesar. Saat membesar, bola api mendingin, tetapi ukurannya bertambah besar, dan kecerahannya meningkat. Bola api mencapai tingkat kecerahan tertinggi sekitar 1 detik setelah terbentuk. Pada 0,1 detik, cahayanya belum seterang yang akan terlihat pada 1 detik. Jika kita melihat ke sisi kanan atas, kita dapat melihat apa yang terjadi pada bagian depan rumah ketika bola api mencapai ukuran maksimumnya. Kita bisa melihat bagian depan rumah terbakar habis. Tentu saja, cahaya menyorot masuk ke dalam rumah, dan benda-benda di dalamnya benar-benar meledak menjadi kobaran api. Ini bukan sekadar menyala, ini benar-benar meledak menjadi api. Cahaya dari bola api itu sangatlah intens. Ini terjadi 1 detik setelah ledakan. Kerentok step yul semana ukuran makamnya. Cukup 1 detik lagi, semua serhasa angis bekas. Gelombang kejut kemid sebab dan jarak sekitar 5 km. Dan Anda dapat melihat di sudut kiri bawah bagian atas rumah, atapnya sedang terlepas. Anda dapat melihat garis gelombang kejut yang tiba melintasi atap, dan dinding depan bangunan melengkung saat gelombang tekanan menyelimuti rumah tersebut. Lalu mungkin 1 detik kemudian, gelombang kejut memerlukan sekitar 3 detik untuk lewat. Anda melihat rumah itu hancur. Angin yang sangat kencang, sekitar 300 km per jam, menyertai gelombang kejut dan benar-benar merobek rumah itu menjadi kepingan. Jadi fenomena ini terjadi pada jarak sekitar 5 km. Akan ada variasi dari fenomena ini, hingga jarak hampir 10 km. Tidak sekuat itu, tetapi tetap signifikan. Dan akan ada kebakaran hingga 10 km. Dan itulah hal yang paling mematikan, seperti yang akan saya tunjukkan. Jika Anda hanya ingin mendapatkan gambaran tentang seperti apa keadaannya, mari kita lihat slide 10, mungkin 30 hingga 40 detik. Jadi ini setengah menit setelah ledakan. Anda melihat bola api ini, ya, awan jamur ini. Detailnya tidak terlalu penting, tapi perhatikan bahwa awan itu memiliki bagian dasar di bawahnya. Jika Anda berada di wilayah ini, Anda tidak akan bisa melihat apapun. Jalan-jalan akan dipenuhi debu dan puing-puing yang terbakar. Jelaga dari bangunan yang terbakar hebat. Anda bahkan tidak akan bisa melihat rambu jalan. Jika Anda bersama petugas pemadam kebakaran, berada di jalan, mencoba melihat sekeliling.
in Japan during firestorm. Inilah yang terjadi di Jepang selama badai api yang tidak dipicu oleh senjata nuklir. Firefighters couldn't Para pemadam kebakaran bahkan tidak bisa menemukan jalan di sekitar kota yang mereka kenal, karena mereka tidak dapat melihat cukup jauh untuk mengenali objek yang bisa memberitahu mereka di mana mereka berada. Saat bola api naik, bola terang dari udara yang sangat panas yang saya tunjukkan sebelumnya, bola itu naik karena daya apung dan bagian tengahnya naik lebih kuat daripada bagian luarnya, yang bergesekan dengan udara di sekitarnya. Terbentuklah struktur awan berbentuk torus, yang kita kenal sebagai awan jamur. Sekarang, untuk menutup, mari kita lihat beberapa gambar lain dengan cepat, agar Anda bisa merasakan efek dari apa yang saya sebut sebagai denyut termal. for the effects of this, what I call thermal pulse. It's maybe too abstract, this pulse of intense light and heat. Mungkin ini terlalu abstrak, denyut cahaya dan panas yang sangat intens. Saya memiliki 3 gambar di sini yang menunjukkan hal-hal berbeda yang sedang terjadi. Gambar di kiri atas adalah sebuah bus sekolah. Anda bisa melihat permukaan bus itu terbakar. Bagian dalamnya pasti sudah terbakar. Siapapun di dalamnya akan mengalami luka bakar parah sampai pada titik mereka tidak lagi sadar. Sejujurnya, itu mungkin lebih baik bagi mereka. Kulit mereka akan berubah menjadi karbon. De kan atas, entitet dengan struktur B di atas perpohon. Itu adalah gas terbang yang greater perpohonan, naik through disbit towards haze that point. Just coming into the air from the light of the fireball. This is not from the blast wave that caused. Ini bukan berasal dari gelombang ledakan yang mengangkat benda-benda dari tanah. Ini berasal dari efek termal. Di permukaan tanah, kamu bisa melihat struktur seperti awan, terlihat berkabut di dekat permukaan. Itu hanyalah asap yang dihasilkan oleh banyaknya vegetasi yang terbakar akibat cahaya dari bola api. Di bagian bawah, kamu melihat bentuk seperti tenda. Itu bisa jadi pohon yang terbakar hebat dalam cahaya bola api. Pada slide berikutnya, kamu melihat pemandangan klasik, tetapi menyesatkan. Pemandangan ini sebenarnya jauh lebih dahsyat daripada beberapa yang akan segera aku tunjukkan. Alasannya, seperti yang akan kamu lihat di slide berikutnya, adalah karena ada area yang sangat luas, mungkin 300 hingga 500 km persegi, yang terbakar secara bersamaan. Set on fire simultaneously. So you have this disc of Jadi ada cakram api ini, dan cakram api tersebut memanaskan udara di area yang sangat luas, ratusan kilometer persegi. Udara itu mulai naik, dan saat naik, ia menarik udara yang lebih sejuk dari wilayah sekitarnya. Kamu bisa melihat efek ini pada slide berikutnya, di mana terlihat cakram-cakram api. Slide bagian atas menunjukkan sebuah alas yang memancarkan gas yang terbakar. Ukurannya mungkin 1/3 atau 1/4 meter, jadi skala yang digunakan sangat kecil. Pada gambar bawah, skalanya mencapai ratusan meter. Karena itu adalah kebakaran hutan. Kamu akan melihat bahwa nyala api cenderung miring ke arah dalam, dan itu terjadi karena angin yang mengalir menuju pusat dihasilkan oleh udara panas yang naik di dalam cakram tersebut. Jadi, hal ini menciptakan angin permukaan yang sangat kuat. Angin tersebut memiliki suhu rata-rata di atas titik didih air, jadi ini adalah udara yang sangat panas. Kecepatan angin dapat dengan mudah mencapai 150 km per jam, karena angin berada sangat dekat dengan permukaan tanah, dan lingkungannya luar biasa intens. Pada slide berikutnya, saya menampilkan kondisi dari kebakaran hutan berskala besar. Sebenarnya ini kurang intens dibandingkan dengan yang terjadi di kota, karena di permukaan tanah terdapat lebih sedikit bahan yang mudah terbakar untuk menghasilkan angin permukaan tersebut. Anda juga dapat melihat bukti adanya tornado. Tornado ini dihasilkan oleh angin dari kebakaran. Dalam pembahasan yang lebih panjang, saya bisa menjelaskan bagaimana mereka terbentuk. Namun untuk saat ini, tujuannya adalah menunjukkan betapa intensnya angin yang luar biasa panas ini. Jika kita beralih ke slide berikutnya, kita bisa melihat contoh mengerikan tentang apa yang terjadi pada seorang pria. Ini adalah sebuah foto, saya rasa dari Hamburg. Pria ini berada di dalam tempat perlindungan. Saya akan tunjukkan apa yang terjadi di dalam tempat perlindungan itu. Tempat perlindungan tersebut menjadi sangat panas.
Orang-orang terjebak di dalam, dan mereka mencoba melarikan diri. Ketika mereka keluar ke udara terbuka, panasnya begitu ekstrem hingga mereka langsung roboh, dan pada dasarnya hangus terbakar. Pada slide berikutnya, Anda bisa melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang tetap berada di dalam tempat perlindungan. Mereka yang tetap di dalam juga pada dasarnya hangus terbakar. Mereka, pada kenyataannya, dimasak oleh tempat perlindungan itu sendiri. Cooked, in effect, by the shelter, the buildings above the shelters collapsed. Bangunan di atas tempat perlindungan runtuh, dan tempat perlindungan itu tertutup bara panas yang menyala. Mereka tidak bisa keluar karena bara tersebut. Selama beberapa jam, suhu di dalam tempat perlindungan meningkat secara bertahap, seperti oven pizza yang memanas ketika batu-batunya menyerap panas. Orang-orang ini pada dasarnya mengering. Dalam arti tragis, mereka mungkin bisa disebut beruntung, karena mereka meninggal lebih awal. Pertama akibat keracunan karbon monoksida, menurut semua bukti. Jadi mereka tidak harus dipanggang sampai mati. Mereka tidak harus mengalami hal itu. Ketika tempat perlindungan dibuka, mereka menemukan mayat-mayat seperti ini. Tetapi tubuh-tubuh itu hancur menjadi jelaga, begitu udara dari luar masuk, dan memungkinkan oksidasi lebih lanjut. Jadi, langsung saja ke slide 21, agar kita tidak berlama-lama. Ini menunjukkan, bagi mereka yang mengenal wilayah Berlin, bahwa daerah pusat dengan rona agak kemerahan, itu akan hancur total akibat kebakaran besar ini. Angin kencang, suhu udara yang sangat tinggi, semua yang ada di dalam area ini akan terbakar. Siapapun yang berada di sana, tanpa tempat perlindungan yang sangat khusus, akan mati. Jadi pada dasarnya, semua orang akan mati. Dan bahkan jika Anda berada di Bandara Brandenburg, jendela-jendela di sana akan hancur. Anda akan melihat kebakaran kecil di hutan menuju kota dari Bandara Brandenburg. Jadi pada dasarnya, sekitar 400 hingga 500 km persegi wilayah akan hancur total. Sekarang, ini hanya satu senjata nuklir. Jadi, pada slide berikutnya, saya hanya menampilkan sebuah gambar konseptual. Ini adalah jumlah senjata nuklir yang digunakan dalam permainan perang nuklir tahun 1983. Untungnya, hal itu tidak pernah terjadi. Ini adalah gambaran kasar saya yang menunjukkan awan jatuhan, materi radioaktif yang tentu saja akan berasal dari awan-awan tersebut. Pada dasarnya, orang-orang di area sasaran akan tewas dengan cepat, dan orang-orang di luar area sasaran, persentase yang sangat besar dari Jerman Timur dan Barat, yang kini menjadi Jerman Bersatu, akan meninggal karena keracunan radiasi. Saya akan akhiri di sini, dan kita bisa menggunakan ini sebagai titik acuan. Saya berharap ini memberikan pemahaman dasar tentang potensi konsekuensi jika perang nuklir benar-benar pecah. Dan tentu saja, Rainer adalah salah satu pahlawan besar kita yang membantu mencegah hal itu. Nigin mo beswat strumbre spinu. Ini benar-benar mengejutkan dan gila. Tingkat kehancuran yang ditimbulkannya, dan fakta bahwa ada orang yang memikirkan seperti permain perang. Rainer, bisa kamu ceritakan sedikit within Bone Smarts to Law dan apa yang terjadi saat itu? What went down back then? Sebenarnya, sekarang kita sedang melihat perkembangan yang paralel, karena dulu kita berada di ambang Armageddon nuklir. Namun bahkan hingga hari ini, hampir tidak ada yang tahu apapun tentang hal itu, karena tidak pernah menjadi pengetahuan publik. Bahkan para pengambil keputusan politik pun baru mengetahui intensitas krisis tersebut beberapa bulan kemudian. Jadi semuanya dibangun di atas persepsi yang keliru. Maksud saya, orang Amerika kemudian menyebutnya sebagai ketakutan perang Rusia, yang membuat mereka bereaksi berlebihan. Di sisi lain, orang Rusia punya alasan kuat untuk merasa takut, karena para neokonservatif Amerika, Pangeran Kegelapan, Perle Wolfowitz, dan seluruh kelompoknya, bahkan salah satu dari mereka pernah datang ke kantor saya di markas besar NATO saat itu, berusaha meyakinkan kami, orang Eropa, Jumensedekung gagal standing serangan itu terdegebers, dan dipublimbregelingt. Serangan pemenggalan Uni Soviet.
Kamu bekerja di NATO, Ethnor. November Marakis bisa 9th. We wrote me the phone you. Yes, yeah, they were touring. They were touring. Ya, mereka sedang melakukan tour, And, benar-benar tour. they're trying to Salah satu dari mereka bahkan datang ke kantor saya. Mereka berusaha mendapatkan dukungan dari pihak Eropa, dukungan politik di belakang mereka. Dan secara teori, itu berjalan dengan sangat baik, karena dengan rudal baru yang sangat cepat, yang dapat mencapai Moskow dan wilayah sekitarnya dalam waktu maksimal 10 menit, dengan ketepatan sekitar 50 meter dari target, Anda bisa menggunakan senjata nuklear for stealth tam menyebabkan kru super border sipil. Itulah persentasenya. Itu menyesawan Pak sistem kembali dan komunikasi militer maupun sipil. control and communication systems. As a result, that is, I remember. Saya masih ingat ini sampai sekarang, hampir kata demi kata. Even nowadays, almost word by Saya diberitahu bahwa tentara merah yang perkasa akan berlari yang kepalanya terpenggal di halaman peternakan. like, Masih akan berlari melintasi halaman, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Dan bahkan jika beberapa silo yang berisi rudal pencegah atau serangan balasan seharusnya bisa bertahan, tidak ada jenderal atau pengambil keputusan Fernie yang benar-benar berani mengambil tanggung jawab setelah semua yang terjadi. Maksud saya, lihatlah, Kepower step bisa diambil. No decision could be taken. Nobody wanted to take the responsibility to then. Tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab untuk melancarkan serangan balasan terhadap Amerika Serikat, karena kekuatan penuh pasukan strategis Amerika akan menghantam Uni Soviet. So as a result, Akibatnya akan terjadi kekacauan, pemberontakan, dan rakyat biasa, pikan Irak dikirakan Iran, apa yang mereka harapkan di Iran, akan menari di jalanan. Rakyat Rusia atau Soviet yang sederhana akan merayak sort peer komunis dan penindas administratif sejak mestinya. Itu akan terbebas dari ancaman Soviet sekali untuk selamanya. the Soviet threat once and forever. So that was the winnable. So that was the idea. Jadi itulah idenya, dan mereka melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Lihat, pada minggu-minggu tertentu, saya harus memimpin kelompok intelijen terkini di pusat situasi di NATO. Itulah tempat paling rahasia di mana semua informasi intelijen dari negara-negara anggota masuk, dan di mana CIA serta DIA mengirimkan penilaian mereka tentang perkembangan baru dan sebagainya. Dan kami bisa melihat, sebenarnya saya bisa melihat AIM yaitu Memorandum Intelijen dari DIA. Tobag kasaban mereka kenemitsa komunikasi keru atau di Naderbeth, pusat do verdu step to utara Rusia di Murmansk dan Dazgirna. Skorbat muntasan dapshmu, Makrisatris to Ruchbraik Ben Fisher. You can even read it nowadays in, I think, Ben Fisher. He was or still is an official historian. Dia juga masih menjadi sejarawan resmi CIA. Very interesting. Ia bahkan menerbitkan sebuah makalah yang sangat menarik, setidaknya tidak diklasifikasikan hingga beberapa tahun terakhir, tentang Able, Archer, dan Ryan, yang dikenal sebagai ketakutan Soviet. Makalah itu menjelaskan bagaimana Badan Intelijen Pertahanan dan Angkatan Udara AS secara sistematis berusaha menemukan simpul komunikasi di Uni Soviet. Communication notes of Misalnya, dengan menerbangkan pembom nuklir B-52 seperti biasa ke arah perbatasan Soviet, sehingga tampak seolah-olah mereka sedang menembus wilayah tersebut. Soviet borders. Akibatnya, tentu saja, radar pertahanan udara Soviet akan diaktifkan dan mulai mengirimkan informasi ke pusat berikutnya. The information to the next center. So if you look at all this through an espionage satellite, Jadi, jika Anda melihat semua ini melalui satelit mata-mata, Anda bisa melihat di mana mereka berada. Semua informasi mengalir masuk, di mana letak nodus pada tingkat pertama, lalu kemana nodus lokal terhubung ke nodus regional, dan selanjutnya ke Moskow atau tempat lain. Hal-hal ini dipetakan secara sistematis dan sebagian materi tersebut bahkan sampai ke meja saya ketika saya mensebuah kelompok intelijen terkini di Sitsen NATO. Akibatnya, kami bisa melihat bahwa mereka sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu. Namun, gambaran keseluruhannya luput dari saya. Saya tidak menyadari apa sebenarnya maksud dari semua itu. Hanya pada satu momen saya tersadar, yaitu ketika pesawat penumpang Korea ditembak jatuh, penerbangan 007 di atas Siberia, di atas Kamchatka.
over Siberia, over Kamchatka, over Kamchatka. yeah, I think not over Kan. Ya, saya pikir itu di Kamchatka. And Jadi begini, so it was. saya tidak tahu apakah kamu ingat situasinya, tapi itu adalah pesawat penumpang Korea yang mengambil rute kutub utara dari Boston, kalau tidak salah menuju Korea. Pesawat itu mengambil rute kutub, menyusuri maksud saya tidak menyentuh wilayah Soviet tapi di sepanjang laut. Dan pada satu titik, tepat di ketinggian di mana wilayah terbatas Soviet berada, tempat mereka memiliki silo rudal sebagai pencegah, aset pencegahan mereka terhadap serangan Amerika tepat pada titik itu ketika semuanya dimulai. Sebuah pesawat mata-mata Amerika RC, status 35 pesawat pengintai, datang dari arah Amerika Serikat. Dan mereka sebenarnya bertemu di satu tempat. Dan di tempat itulah pesawat penumpang Korea itu tidak melanjutkan penerbangan di sepanjang pantai menuju Korea, tetapi justru menembus wilayah terbatas Soviet. Pichewets pe RC steris gent to board tang to 30 board Dermal, Peteri pesawat Berger, Nostalgia. Of the Korean airliner along the coast. So the Soviets thought. Jadi orang-orang Soviet berpikir, orang-orang Amerika yang berani ini sedang menembus ruang paling rahasia kita. Maka mereka mengirim beberapa pesawat tempur besar dan mencoba menghalangi pesawat penumpang Nono 7 itu. Itu pesawat besar sebenarnya, sebuah Boeing. Ya, itu hal lainnya. Pesawat itu adalah versi lebih besar dari Boeing 707. Pesawat itu punya 4 mesin. Maksud saya, penerbangannya, tanda radarnya terlihat sama. Dan bagi sang pilot, saat itu gelap, jadi juga tampak sama. Tidak terlihat seperti pesawat penumpang karena semua jendelanya tertutup. Itulah yang saya pikirkan. Apa yang dipikirkan pilot itu? Pilot malang yang kemudian mendapat perintah untuk menembak jatuh pesawat itu. Karena pesawat itu, pesawat yang disebut-sebut sebagai pesawat Amerika, tidak merespons peringatan apapun. Bahkan saat itu pun tidak. Mereka menembakkan beberapa peluru peringatan peluru penjejak, dan tetap saja tidak ada reaksi. Lalu mereka mendapat perintah untuk menjatuhkan pesawat itu. Nah, tentu saja hal itu menimbulkan kehebohan besar. Tapi beberapa minggu kemudian, saya menerima sebuah memo dari Daya Defense Intelligence Agency di meja saya. Dan itu seperti rezeki nomplok. Benar-benar keberuntungan besar karena kami kini memiliki semua mode, pusat komunikasi strategis, bagaimana pertahanan udara di timur Soviet bekerja. Karena tentu saja dalam situasi seperti itu, segala sesuatu di pihak Soviet siaga dan aktif. Saya kira dalam kepanikan mereka bahkan tidak mengikuti semua protokol kerahasiaan dan keamanan dan sebagainya. Jadi itulah yang didapat orang Amerika dari peristiwa itu. Sekarang bagaimana Anda menjelaskan semuanya? Itu terserah Anda. Tapi bahwa ada sesuatu yang salah, semua orang menyadarinya pada saat itu. Jadi kembali ke situasinya. Intinya adalah bahwa orang Amerika memang mendukung hal ini. Maksud saya, dua Fidien Impersator. I mean, the 2 feet that was. And then came the situation of Able Archer. Lalu datanglah situasi Able Archer. Dalam latihan Able Archer ini, yang merupakan acara tahunan, Soviet berpikir, atau lebih tepatnya, mereka yakin bahwa kali ini orang Amerika, para gila itu, menggunakan latihan tersebut sebagai kedok untuk menyerang, untuk melancarkan serangan pemenggalan. Dan untuk pertama kalinya, sebenarnya rudal Pershing benar-benar dipindahkan ke lapangan, sedangkan sebelumnya latihan itu hanya dilakukan di atas kertas. Saya harus melihara Simbersing, tetapi seluruh remansrayanal, atau lebih tepatnya indikator menandakan bagi Soviet bahwa serangan sudah di ambang pintu. Seperti perubahan kode dan elemen kecil lainnya, semuanya menyala merah. And so the situation was as that again I only Situasinya adalah lagi-lagi saya baru mengetahuinya bertahun-tahun kemudian setelah saya keluar dari penjara selama beberapa tahun. Saya bertemu dengan orang-orang di timur yang ternyata pernah bekerja di lapangan udara Soviet dan sebagainya. Mereka mengonfirmasi atau setidaknya menyebutkan bahwa selama operasi Able Archer, ya pihak Soviet memiliki skuadron pesawat tempur pembom dengan senjata nuklir taktis yang sudah berada di landasan, mesin menyala, menunggu perintah dari Moskow untuk berangkat.
Mereka siap menyerang unit-unit Pershing untuk menghancurkannya sebelum sempat meluncur serangan pendahuluan sebelum mereka bisa lepas landas dan menyerang Moskow. Jadi sejauh itulah kita at situ, Fitro. So that's how far we were. This was 1983. Ini terjadi pada 1983. Ini adalah situasi yang terjadi lama setelah krisis rudal Kuba, tetapi kali ini untuk Eropa, ini adalah krisis rudal Eropa. Maksud saya, hal ini bisa saja mengakhiri seluruh benua. Dan Ted, bisakah kamu juga sedikit membahas hal ini? Tentang apa arti semua ini bagi kegilaan di benua itu? Seberapa dekat orang Eropa dengan kehancuran total? Well, I think Reiner is far more expert on the Ya, saya pikir Rainer jauh lebih ahli mengenai situasi di Eropa. Tapi izinkan saya menjelaskan situasi saya pada waktu itu. Hal yang aneh adalah, saya saat itu menjadi penasihat bagi Kepala Operasi Angkatan Laut. Dan tentu saja, fokus saya adalah pada kekuatan strategis Amerika Serikat. Saya memiliki akses terhadap intelijen, tetapi saya tidak terlibat langsung dalam operasi intelijen. Jadi saya berfokus pada fungsi sehari-hari dari perencanaan militer nuklir strategis Amerika Serikat di Pentagon. Sejujurnya, saya tidak menyadari adanya krisis ini saat itu terjadi, meskipun saya berada di Pentagon pada waktu itu. when it was going on, although I was in the Pentagon at the time. But what I can say is that the Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah siap untuk kemungkinan melakukan serangan balasan. Karena salah satu hal yang kami lihat, dan saya ingin menekankan, saya tidak mengetahui apa yang terjadi di Eropa pada saat itu. Namun saya mengetahui tentang pengawasan kami terhadap aktivitas bawah laut di lepas pantai AS. Pengawasan ini bersifat akustik, yaitu pengawasan suara bawah air. Ada sebuah sistem bernama SOSUS, yaitu sistem pengawasan suara yang kami operasikan. Pada waktu itu, kapal selam Soviet masih berada dalam jangkauan kemampuan SOSUS untuk dideteksi dari jarak jauh. Dan yang saya maksud dengan jarak jauh adalah ribuan kilometer. Saat ini, hal itu sudah tidak berlaku lagi. today that's not true. Soviet or Russian submarines are very quiet. Kapal selam Soviet atau Rusia sangat senyap, mirip dengan kapal selam Amerika, dan tidak dapat dideteksi oleh sistem pengawasan suara. Saya hanya ingin menyoroti perubahan teknologi secara historis. Namun pada saat itu, kami dapat mengamati kapal selam Rusia di lepas pantai kami. Tiba-tiba saja, kami mulai melihat mereka di sana. Kami melihat kapal selam kelas Delta. Sebelumnya, ada kapal selam kelas Yankee yang memiliki rudal jarak pendek, mungkin sekitar 2.000 km. Namun, kemudian, kapal selam kelas Delta memiliki rudal dengan jangkauan jauh lebih panjang, dan mereka mulai muncul di lepas pantai kami. Saya ingat pergi kepada Laksamana yang tidak terlalu cerdas, yang memimpin divisi saya dan mengatakan kepadanya, kita harus mempertimbangkan untuk menyiagakan pembom. And telling him, we have to consider putting the bombers on alert. And of course Dan tentu saja, dia berkata kepada saya, ya, itu hanya Rusia yang menggertak. Dan saya menjawab, itu bukan tugasmu. Para pengambil keputusan politik yang harus menentukan apakah mereka ingin bereaksi terhadap hal ini atau tidak. Tugasmu adalah menjelaskan kepada mereka apa implikasi militer yang mungkin terjadi. Itulah tugasmu. Jika kau tanya saya terpikir Rusia cukup gila untuk melakukan apapun. Tapi jika kau tanya, apa tugas kita? Tugas kita adalah memastikan para pemimpin politik mendapat informasi yang tepat. Bukan untuk menakuti mereka secara berlebihan, tapi untuk memastikan mereka tahu apa yang sedang terjadi. Dan ada wilayah lain di mana keadaan bisa saja lepas kendali, karena pada saat itu, orang Amerika sudah tidak mungkin lagi melakukan hal tersebut. It's no longer possible for the Americans to do this, but at that time, we would use the sound surveillance system. Pada saat itu, kami menggunakan sistem pengawasan suara untuk memperkirakan secara kasar di mana sebuah kapal selam beroperasi. Mungkin dalam area dengan radius sekitar 25 atau 30 km. Jadi kami tidak tahu persis di mana posisinya, tetapi itu sudah cukup untuk menugaskan kapal selam serang AS ke area tersebut. Sistem sonar mereka memiliki jangkauan yang jauh lebih pendek, tetapi tidak sampai terlalu pendek,
sehingga mereka tidak bisa mendeteksi kapal selam peluncur rudal balistik Rusia. Karena itu, selalu ada kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam situasi seperti itu. Misalnya, ketika sedang membuntuti kapal selam, doktrin Amerika adalah untuk tidak pernah menggunakan sonar aktif. Dengan kata lain, tidak pernah mengirimkan sinyal ping agar musuh tidak dapat mendeteksi keberadaanmu. So the enemy can never detect your presence. So you only use sonar that is Jadi, passive. Anda hanya menggunakan sonar pasif. Artinya, Anda hanya mendengarkan musuh. Dan sangat sulit untuk mengukur jarak Anda dengan mereka, karena intensitasnya tidak memberikan pengukuran jarak yang akurat. Jalur akustik di lautan antara Anda dan kapal selam lain selalu berubah. Jadi terkadang jauh lebih mudah untuk mendengar, dan terkadang jauh lebih sulit. Selalu ada potensi terjadinya tabrakan yang tidak diinginkan atau tak terduga. Jadi, Anda tahu, situasinya adalah di mana potensi terjadinya insiden serius sangat besar, cukup tinggi. Inilah jenis situasi yang kami alami selama Perang Dingin, di mana kami benar-benar bisa saja tersandung ke dalam konfrontasi yang berujung pada pertukaran nuklir. Dan terutama, silakan lanjut. Saya tidak heran bahwa Go ahead. I'm not surprised that Tate, that you at the time. Aku tidak heran, Tate, bahwa pada saat itu kamu tidak tahu apa-apa tentang Able Archer, reaksi Rusia, dan sebagainya. Karena bahkan Ronald Reagan pun tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Rupanya dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi dan telah aku pelajari sejak itu menunjukkan bahwa kita baru mengetahui semua ini. Betapa dekatnya kita dengan kiamat nuklir setahun kemudian. Dan hal itu sebenarnya membuatnya berkata, itu tidak boleh terjadi lagi. Kita tidak boleh kata. Hal itu mendorongnya untuk mengubah kebijakannya yang kemudian mengarah atau setidaknya berkontribusi pada pertemuannya dengan Gorbachev setahun kemudian. Aku rasa itu di Islandia, Reykjavik. Jadi ya, aku juga tidak sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi. I wasn't fully aware of what was going on. I was only aware that Saya hanya tahu bahwa permintaan dari Moskow datang dengan intensitas sedemikian rupa, sehingga saya bisa ada masalah nyata, bahwa mereka benar-benar takut akan sesuatu. Mereka tertarik pada setiap potongan kecil informasi yang, kini saya pahami, bisa memberikan sinyal atau petunjuk ke satu arah atau arah lainnya. Pada saat itu saya bertugas di NATO, di kelompok intelijen terkini, tempat semua informasi dikumpulkan. Saya benar-benar bisa membuktikan, dengan melacak nomor seri dokumen yang masuk melalui pusat situasi dan kelompok intelijen terkini, bahwa tidak ada indikasi serangan yang akan segera terjadi terhadap Uni Soviet. Pada akhirnya, saya mendengar dari orang lain, jauh kemudian, bahwa hal ini membantu menentangkan situasi. Pada titik ini, saya hanya perlu memberitahu semua orang, Rainer bekerja di NATO, dan dia meneruskan informasi yang dia dapatkan ke Jerman Timur, yang kemudian menyampaikannya ke Uni Soviet. Jadi, pertukaran intelijen semacam ini dengan pihak musuh sebenarnya membantu menenangkan mereka. Membantu ya, meredakan kesalahpahaman ini, atau rangkaian peristiwa ini, yang sangat mungkin bisa menyebabkan dimulainya perang nuklir secara tidak sengaja. Dan itu semua berkat kamu, Rainer. En nyetinin mautut imadvice in ini, Nas Rainer. Sharing this information with the East. Let me take this opportunity to Izinkan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengemukakan satu poin. Dan saya sangat tertarik untuk mendengar apakah Rainer setuju atau tidak setuju dengan saya mengenai hal ini. Pengalaman saya, yang kini cukup luas, dengan berbagai tingkatan pemimpin politik, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, menunjukkan bahwa orang-orang yang memegang jabatan tinggi, terutama di pemerintahan AS, dan kadang juga di antara orang Eropa yang saya temui pada tingkat serupa, sebenarnya tidak terlalu berpengetahuan. Mereka mungkin memiliki akses ke semua informasi intelijen yang tersedia, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Mereka tidak selalu mendapat pengarahan dari orang-orang yang benar-benar paham. Yang terjadi di Washington adalah Anda memiliki orang-orang yang memberikan pengarahan kepada para pemimpin tingkat atas. You have these people who brief the upper level leadership. They know nothing. Then they're just Mereka tidak tahu apa-apa. Lalu mereka hanya
Ya, mereka ada di sana. Saya selalu bercanda dengan teman-teman saya. Saya menyebut mereka anjing yang bisa bicara. Saya menyebutnya penjelasan anjing bicara. Dan mereka tidak memiliki pengetahuan dasar apapun, baik itu teknis, politik, maupun analitis. Akibatnya, bahkan ketika ada pemimpin politik yang seharusnya berpengetahuan, mereka justru tidak paham tentang politik, hal-hal yang sangat penting. Izinkan saya memberi contoh khusus yang saya anggap sangat menarik, meskipun ada banyak contoh lainnya. Selama bertahun-tahun, karena kebetulan dari kegiatan akademis saya di ke Stanford. Saya berada di MIT, tetapi hal itu membawa saya ke Stanford beberapa kali. Dan, kamu tahu, saya tidak akan mengatakan bahwa saya adalah sahabat karib Bill Perry, mantan Menteri Pertahanan. Tapi Bill dan saya saling mengenal cukup baik. Saya menemukan, melalui serangkaian kebetulan yang merupakan cerita tersendiri, bahwa ada peringatan palsu pada tahun 1996 dalam sistem peringatan dini Rusia. Insiden itu mengungkapkan bahwa sistem Rusia tidak memiliki kemampuan untuk memantau peluncuran rudal balistik dari Atlantik Utara, dari kapal selam Trident kita. Mereka memiliki sistem radar yang hanya dapat meludal setelah rudal itu melewati lengkungan cakrawala bumi. Namun hal itu mengurangi waktu pengambilan keputusan dan peringatan mereka sekitar 15 menit, karena mereka tidak dapat melihat peluncuran tersebut saat terjadi. Kita bisa. Amerika memiliki sistem yang mampu melakukan hal itu. Sekarang, peringatan palsu ini, meskipun serius, walau tidak seserius yang coba dilebih-lebihkan oleh sebagian orang, sangatlah penting karena mengungkap kekurangan mendasar dalam sistem peringatan dini Rusia. Semakin singkat waktu peringatan, semakin besar kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan penggunaan senjata nuklir. Jadi, pada satu kesempatan, Bill dan saya sedang berdiskusi, dan saya mulai menanyainya tentang insiden ini. Saya berasumsi bahwa, karena dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat itu, dia pasti sudah mendapat penjelasan lengkap tentang hal tersebut. Namun ternyata dia sama sekali tidak tahu bahwa insiden itu pernah terjadi. Tidak sama sekali. And he had no idea this incident had occurred. None. I had explained the whole thing to him. Saya sudah menjelaskan semuanya kepadanya. Sekarang, Perry bisa dibilang salah satu Menteri Pertahanan paling berpengetahuan yang pernah dimiliki Amerika Serikat di masa modern. Ia terlatih dalam bidang teknis. Ia adalah seorang matematikawan berdasarkan latar belakang pendidikannya. Ia pernah memimpin sebuah perusahaan yang terlibat dalam pengumpulan intelijen sebelum masuk ke pemerintahan. Jadi, ia sangat siap untuk memahami setiap detail yang saya sampaikan. Tidak perlu menjelaskan kepadanya bagaimana cara kerja satelit atau hal-hal semacam itu. Ia sudah memahaminya. Maksud saya bisa langsung berbicara dengannya dan berkata, nah, satelit ini, dan bla bla, dan seterusnya. Dan ia bisa langsung memahami apa yang saya maksud. And so he could immediately comprehend what I was talking about. Yet, as Secretary of Defense, he was not Namun, made aware sebagai Menteri of Pertahanan, extraordinary ia tidak diberitahu tentang kerentanan luar biasa yang terungkap oleh insiden tersebut. Bagi saya, hal ini menunjukkan betapa cacat dan berbahayanya situasi ketika para pengambil keputusan tidak mendapatkan informasi yang memadai, setidaknya di dunia barat. Saya merasa hal itu tidak sama dengan Putin, karena saya mendengarkannya dengan sangat saksama. Dan ketika ia berbicara, seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, jika kita membaca di antara baris-baris ucapannya, kita bisa tahu bahwa ia berbicara dari pengetahuan yang jauh lebih mendalam daripada apa yang tampak di permukaan. Namun saya benar-benar khawatir dengan apa yang terjadi pada kepemimpinan politik Amerika. Dan saya pikir Putin juga demikian. Rainer, berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana cara kerjanya, rantai komando dan bagaimana informasi disampaikan ke atas? Apakah situasinya seserius yang dikatakan Ted juga di Eropa? My experience. Pengalaman saya terbatas pada rantai komando di dalam NATO dan hubungan-hubungannya, misalnya dengan Dewan Perang. Jika terjadi, katakanlah sebuah krisis atau latihan staf tingkat tinggi,
latihan staf nuklir. Anda mungkin pernah mendengar tentang Fintex, latihan 2 tahunan Fintex, di mana NATO setiap 2 tahun berlatih menggunakan senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam situasi krisis konvensional melawan pasukan Soviet, Eropa Timur, atau Pakta Warsawa. Unsur yang menarik dari hal itu adalah pertama kali saya ikut serta dalam latihan tersebut. Saya kira itu terjadi pada akhir tahun 1970-an, mungkin tahun 1979, setelah saya berada di sana selama 2 tahun. 79 after I've been there for 2 years. The exercise ended. Latihan itu berakhir setelah NATO menjatuhkan senjata nuklir taktis pertama pada suatu konsentrasi militer di Eropa Timur. Maksud saya, setelah itu latihan dinyatakan selesai. Saya sebenarnya sempat bertanya kepada salah satu rekan senior, karena di NATO kami memiliki banyak perwira militer tingkat tinggi, dan saya berkata, pangkat sipil saya setara dengan rekan saya di pihak militer, yaitu letnan kolonel atau jenderal. Namun karena saya berasal dari sisi politik, saya berada di divisi Austek NATO, sisi Perl, di mana ketuaan memiliki for de Marat, dengan sedikit barisan militer di sekitar. Advisors. And of course dan tentu saja, itu menjelaskan bahwa saya adalah kepala kelompok intelijen terkini dan ada sejumlah ahli intelijen militer tingkat tinggi di kelompok itu. Saya memberikan saran, dan pada saat pertama kali itu, saya bertanya kepada salah satu peserta CEG yang lebih berpengalaman dan lebih tua, mengapa ini berakhir sekarang? Apa yang terjadi? Kami menggunakan senjata nuklir taktis terhadap pasukan Pakta Warsawa di Eropa Timur. Apa yang terjadi sekarang? Dan di sementara tort, itika ada matiklet. So igarit terin yang perlu ikut bermain 3D. Belakangan si margin unsur pep sebelum tepesahani atau simulisin yang lakukan. Gaming was really for. It was for policy reasons. Itu dilakukan karena alasan kebijakan, untuk memastikan bahwa dalam kasus krisis nyata dan keputusan nyata untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Blok Timur, tidak ada negara anggota yang kemudian berdiri dan berkata, oh tidak, tapi kami punya undang-undang ini dan ada pasal dalam konstitusi kami tidak bisa ikut serta dan sebagainya. Jadi dengan setiap latihan Fintex, kendala semacam ini dihapuskan. Selanjutnya, hal-hal tersebut dihapus di tingkat nasional agar dalam situasi perang yang sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Dalam pelaksanaan latihan-latihan ini, tentu saja stat nuklir taktis menjadi prefer dilaksanakan. Dan pada akhirnya, latihan terakhir yang dilakukan setelah pertemuan antara Gorbachev dan Reagan, kami sebenarnya menggunakan sedikit lebih dari 153 senjata taktis dalam 2 gelombang. Gelombang pertama berjumlah sedikit lebih dari 100, ditujukan ke sasaran di Eropa Timur dan kawasan industri, tetapi terutama sasaran militer. Lalu ada jeda selama 3 hari, dan setelah itu sisanya digunakan. Jadi secara keseluruhan saya ingat jumlahnya 153. Dan itu juga merupakan pertama kalinya senjata nuklir digunakan di Jerman Timur. Karena hingga saat itu orang Jerman selalu bersikeras bahwa tidak akan ada senjata nuklir di wilayah Jerman Timur. Namun yang menarik, kali ini ada, saya ingat dengan baik, serangan terhadap Dresden karena adanya kesamaan historis dengan pengeboman api di Dresden dan konsentrasi militer lain di Jerman Timur. Dan pada saat itu, yang menarik, kami memiliki pengecualian yang sangat penting. Seorang politisi dari CDU, Sekretaris Negara untuk Pertahanan, yang berada di bunker nuklir dekat Bonn di Ahrtal. Nandai semerasi posisi spek du traps poni, sembori tour per my brain, man Fintex, and seni intliv. I'm in Sabnal Poitain participation German. He actually stopped German participation at that moment and said no, closed everything down and went back to Bonn. Dan dia berkata, tidak, menutup semuanya dan kembali kepada Tuhan sambil berkata, aku tidak akan ikut serta dalam kegilaan ini lagi. Dan orang-orang harus menerima itu. Sebenarnya, aku sempat berhubungan dengannya setelah perang berakhir. Setelah aku dibebaskan, kami menjalin kontak dan saling bertukar catatan tentang masa-masa itu.
Hal lain yang ingin aku sampaikan, juga saya pernah teman diskusi saat ini tentang Eropa, Jerman, selama nanti senjata steward, selama fintech, pemilihan target untuk penggunaan senjata nuklir di Timur selalu menjadi hak istimewa Amerika. Pemilihan target itu tidak pernah terjadi yang itu wilayah Rustam terjadi. Metin. Never. Why? Implicitly is very clear because Itu secara implisit sangat jelas, karena orang-orang Amerika tahu bahwa begitu dia menyerang wilayah Rusia, serangan balasan akan diarahkan ke wilayah Amerika Serikat. Dan itulah pertanyaan lama tentang seberapa dapat diandalkannya payung nuklir AS bagi Jerman. Maksud saya, mereka cukup senang berperang sampai orang Jerman terakhir dalam perang melawan Rusia, atau bahkan menghancurkan sebagian besar Eropa dalam prosesnya. Itu mengingatkan saya pada ungkapan terkenal, kita harus menghancurkan desa itu demi menyelamatkannya. Dan saya ingat dalam konteks itu sebuah presentasi di pertemuan perencanaan nuklir di Amagal, tempat saya berpartisipasi, di mana seorang jenderal Amerika memaparkan masalah di Fulda Gap. Apakah istilah Fulda Gap itu berarti sesuatu bagi Anda? Does that mean anything to you? The Fulda Gap? Sepefulda. The Fulda Gap was the gap is Celah Fulda, melalui celah Fulda, ribuan tank Rusia seharusnya melaju, menyerbu ke depan, dan dalam waktu 48 jam mereka akan mencapai Kalis dan Ostend. Dan untuk menghentikan longsoran ini, tentu saja kita harus menggunakan senjata nuklir. Celah Fulda berada di Jerman Barat. Dan jenderal itu menjelaskan, ya di celah Fulda kita punya masalah nyata. Desa-desa Jerman hanya berjarak setengah kiloton satu sama lain. Ya Tuhan. Oh God. Oh God. But can I just interject here and say Bolehkah saya menyela sebentar dan mengatakan, kamu tahu, ini topik yang sangat besar dan butuh banyak waktu untuk menjelaskannya. Tapi Ted, mungkin kalau kita bisa mengaitkannya kembali saat kita menutup pembahasan ini, dengan mengambil semua yang telah kita pelajari, mulai dari penghancuran senjata-senjata ini hingga ketidakmampuan untuk mengelolanya dengan benar, dengan semua lapisan birokrasi dan intelijen. Apa yang hal itu katakan kepada kita tentang situasi saat ini, ketika orang Eropa justru sedang memikirkan untuk membuat lebih banyak senjata di sini, dan tentang di mana posisi kita pada 2006. the place where we are in 2026. Well, it tells us. Ya, itu menunjukkan kepada kita bahwa situasinya sangat berbahaya, karena orang-orang di posisi berpengaruh, baik para pengambil keputusan maupun penasihat mereka, pada dasarnya benar-benar tidak tahu apa-apa. Maksud saya benar-benar terkejut dengan poin yang disampaikan Rainer, yang mengingatkan pada Wolfowitz ketika datang berbicara kepada kelompok NATO tentang bagaimana kita akan menggunakan senjata nuklir, khususnya Pershing, tetapi juga secara umum. Siapapun yang tahu sedikit saja tentang jenis presenta yang saya berikan sebelumnya, di awal diskusi kita, akan tahu bahwa itu benar-benar delusional dan akan mengarah pada kehancuran seluruh peradaban. And leading to the destruction of all of civilization. Yet this man, who is widely regarded. Namun, pria ini, yang secara luas dianggap di kalangan aneh ini, ya, aku rasa mereka sekarang disebut kaum neokon, sebagai seorang intelektual, sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika aku berada di Pentagon, aku bertemu banyak pengambil keputusan sipil lain yang akan aku gambarkan dengan cara yang sama. Mereka adalah orang-orang yang berpotensi menjadi penasihat bagi pejabat tingkat tinggi. Belum lagi para perwira militer yang aku temui. Yang umumnya sedang mengestedet harus hangs nukling. F4, but the that sembespeth. Is not really, it's not their business. I mean, the chief of naval operations was a submariner. Maksud saya, kepala operasi angkatan laut adalah seorang pelaut kapal selam yang sudah banyak tahu tentang senjata nuklir. Setidaknya dia takut terhadapnya. Maksud saya, dia menunjukkan rasa hormat dan ketakutan yang besar terhadap senjata itu. Dan dia tertarik untuk mengetahui cukup banyak, agar bisa kamu tahu berpikir sendiri tentang apa yang ingin dia lakukan. Sekarang, saya bisa banyak bicara tentang posisi-posisi tidak bijak yang dia ambil. Tapi setidaknya, dia berusaha untuk memahami
Orang-orang lain ini, mereka bisa terkayu segalanya. Mereka pikir itu karena mereka duduk di ruangan tanpa lampu dan berkata, "Oh ya, itu senjata nuklir. Tidak apa-apa, bukan masalah besar." Rainer, kamu ingin mengatakan sesuatu? Silakan. Rainer, you wanted to say something, please. I want to say it was not Wolfowitz personally. Saya ingin mengatakan bahwa bukan Wolfowitz sendiri yang datang ke Brussel, tapi seseorang dari kelompok Richard Pearl Wolfowitz. Frank Miller mungkin? Frank Miller? Ya? Tidak, itu ya. Tapi ketidaktahuan orang-orang ini ya. Yeah. The ignorance of these people then is Kebodohan orang-orang ini, kalau begitu, mungkin merupakan bahaya terbesar bagi keseluruhan situasi. Jangan lupa, merekalah orang-orang yang mengenakan dasi dan jas yang akan berpura-pura menjadi orang dewasa di ruangan itu. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu, bahkan sepersekian dari apa yang kalian berdua pahami. Jadi harapan terbaik saya adalah bahwa ada cukup banyak orang dengan kecerdasan seperti kalian yang bekerja di organisasi-organisasi ini, yang mampu entah memang menghentikan orang-orang gila agar menyeret kita ke dalam Armageddon nuklir. Tapi, tuan-tuan, saya benar-benar ingin berterima kasih atas presentasi ini. Maksud saya, sangat penting petami betapa dekatnya kita sebenarnya pernah berada dengan Armageddon. understand just how close we already came to Armageddon. Sinit betas. And the Tormengor porspis itse twethinyu persi wasli dafai. Now, anyone who Siapapun yang ingin membaca lebih lanjut tentang hal ini sebaiknya langsung mencari sendiri. look, I mean, there's plenty Maksud saya sudah banyak tulisan tentang hal itu. Tidak semuanya benar, tetapi setidaknya Anda akan melihat bahwa hal itu memang pernah ada. Cari saja di internet Able Archer, Aryan, RAN, yang merupakan akronim Rusia untuk serangan mendadak dengan rudal nuklir. a sudden nuclear missile attack. okay. Baik, saya akan mencoba menautkannya di deskripsi di bawah ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada kalian berdua. Kita harus menutup sesi ini sekarang, tetapi diskusinya sangat-sangat informatif. Rainer Rupp dari Jerman dan Ted Postol dari AS. Terima kasih banyak atas waktu kalian hari ini. Thank you very much for your time today. Smi stack.